Subscribe ya teman-teman. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Frank Morris yang ditangkap gara-gara serangkaian kasus kejahatan yang dilakukannya, seperti perampokan bank, pencurian dan kepemilikan narkotika, tapi tidak sampai mencuri uang negara dan pajak rakyat, di mana saat ini Morris sedang dibawa ke penjara bernama Alcatraz, yang terletak di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh lautan lepas. Pada masanya, penjara Alcatraz terkenal dengan tingkat keamanannya yang sangat ketat, di mana Morris diharuskan untuk mengganti seluruh pakaiannya, sebelum kemudian dibawa masuk ke kamar selnya. Keesokan paginya, Morris dan seluruh narapidana pun diminta keluar dari kamar sel untuk berbaris menuju dan berjalan menuju ke ruang sarapan. Terlihat ada banyak sekali sipir atau penjaga yang memantau pergerakan setiap napi, sehingga ini menjadi bukti tentang betapa ketatnya sistem keamanan di penjara ini. Hari pertama di penjara, Morris duduk satu meja makan dengan Litmus, seorang napi senior yang sudah berusia paruh baya, karena tidak disediakan alat makan yaitu garpu, dengan alasan keamanan. Morris pun enggan untuk memakan pasta yang dihidangkan, sehingga Litmus meminta pasta tersebut untuk dirinya, yang ternyata ia tidak memakannya sendirian, melainkan punya hewan peliharaan rahasia, yaitu seekor tikus yang ikut sarapan di bawah meja makan. Tak hanya mendapatkan teman baru, Morris juga sepertinya mendapat musuh baru, yaitu seorang tahanan gembul bernama Wolf, yang dari kejauhan tampak menggodanya dengan sangat menjijikkan. Namun Morris terlihat tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut atau khawatir sedikit pun. Setelah jam sarapan selesai, Morris pun dipanggil oleh sang bapak kepala penjara untuk datang ke ruangannya. Beliau kepala penjara ingin menjelaskan tentang penjara Alcatraz yang tidak sama dengan penjara-penjara konvensional pada umumnya. Di sini aturan diterapkan dengan sangat ketat. Jangan harap bisa kabur, jangan harap bisa berulah, karena sanksinya sangat-sangatlah berat. Now, the privileges. I promise you it's a privilege that you'll want. Pada kertas yang ada di atas meja kepala penjara, tertera dengan jelas bahwa Morris memiliki IQ superior yang berarti jenius, sehingga entah kejutan apa yang akan Morris lakukan di penjara Alcatraz. Ketika masuk jam mandi, Morris akhirnya didatangi oleh si Wolf yang mulai melancarkan aksinya untuk menjadikan Morris sebagai pendamping barunya di penjara ini. Dikira Morris adalah tahanan baru yang mudah untuk diganggu, Wolf harus menanggung akibatnya dengan cara seperti ini. Sesuai perintah dari kepala penjara, Morris dikirim ke perpustakaan lapas untuk menjadi asisten salah satu napi pengurus perpus bernama English. Karena Morris memiliki IQ di atas rata-rata dan mudah memahami berbagai hal dengan sangat cepat, Morris bisa langsung nyambung ngobrol dengan English terkait pembahasan apapun yang ada di dalam buku. Masuk jam istirahat, Morris kembali mendapat teman baru yang bernama Doc. Ia punya hobi melukis, dan memang sudah mendapat izin resmi dari kepala penjara untuk menuangkan kreativitasnya tersebut. You scared of dying? Tak disangka, Morris kembali bertemu dengan English yang duduk di bangku paling atas di antara yang lain. Yang ternyata, si English ini adalah ketua dari kelompok napi berkulit gelap yang ada di penjara ini. Yang karena mereka berdua sudah saling berkenalan sebelumnya, Morris pun diizinkan untuk duduk di atas bersamanya. I just hate niggers.
No one's ever busted out. Sepanjang obrolan, English akhirnya menyadari satu hal, bahwa Morris punya niatan untuk kabur dari penjara ini. Hal itu cukup menarik perhatian English, yang sudah lama punya niatan yang sama. Namun setelah bertahun-tahun terkurung di tempat ini, niatan itu perlahan memudar, disebabkan tak ada celah sedikit pun untuk siapapun bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. No one's ever made it. Everyone here has looked for a way out, but there ain't any. Selain bangunan penjara yang dibangun di atas pulau kecil, kondisi perairan laut di sini juga memiliki arus yang cukup kuat dan sangat-sangatlah berbahaya. Jikalaupun bisa keluar dari sini, mereka masih harus berenang sejauh 2 kilometer menuju ke daratan. And even if you are a good swimmer, man, you won't have the time to make it. Oke lah, misal Morris jago berenang dan mampu bertahan dari suhu dingin yang ekstrim. Morris masih harus memikirkan bagaimana caranya keluar dari penjara ini. Seperti penjara pada umumnya, satu petugas sipir di sini punya tugas untuk mengawasi setidaknya pergerakan 3 orang napi. Menghilang sebentar saja dari kamar sel, pastinya akan langsung ketahuan. Sehingga English menyarankan Morris untuk kubur dalam-dalam niat kaburnya tersebut. Malamnya, Morris didatangi oleh sipir yang memberitahunya bahwa kepala penjara memberikan tugas baru untuk Morris bekerja di bengkel kayu. Tenang saja, Morris akan mendapat bayaran yang lumayan, cukup untuk beli udut dan ngopi. See you later. Keesokannya, Morris terlihat mengobrol dengan Litmus terkait asal-usul tikus peliharaannya yang datang dari mana. Litmus menjawab, tikus tersebut muncul dari dalam lubang udara yang ada di setiap kamar sel. Karena kebetulan, blok kamar sel mereka berada tepat di bawah ruang ventilasi. How the hell did you get on top of the block? Yes, the bull for the key. Tak lama, muncullah Wolf dengan wajah marah, berniat untuk membalas dendam atas perlakuan yang sudah Morris lakukan tempo hari, di mana Morris dengan cepat melepaskan mantelnya untuk sebagai pertahanan, dan akhirnya sipir langsung mengamankan Wolf untuk dimasukkan ke dalam kamar sel isolasi, di mana Morris juga akan dimasukkan ke sana, karena dianggap ikut dalam keributan, sehingga When I get out of here, you're dead. Maybe dead before you get out. 1 minggu terkurung dalam ruang isolasi. Morris hanya bisa melihat cahaya 1 kali sehari, itu pun sembari disemprot air untuk membersihkan diri. Selesai dengan hukumannya, Morris dikembalikan ke kamar selnya dan disambut oleh tikus peliharaan Litmus yang bawa sepucuk kertas bertuliskan, "Selamat datang kembali." 1 minggu di sel isolasi, sudah ada napi baru bernama Charlie yang ditempatkan tepat di sebelah kamar Morris. Mereka berdua langsung jadi teman dan selalu bersama hampir setiap saat. Charlie Butts. Ketika semua napi sedang berada di lapangan, penjara melakukan inspeksi dadakan yang kebetulan sedang memeriksa kamar milik Doc si pelukis, di mana bapak kepala tak sengaja menemukan satu lukisan yang merupakan wajah dirinya yang sedang tersenyum jahat dengan ekspresi yang mirip sekali dengan dirinya. Yes, sir? I want painting privilege. Kurang suka dengan lukisan tersebut dan merasa sudah kelewat batas. Kepala penjara pun langsung mencabut hak izin melukis Doc, yang artinya semua barang-barangnya akan disita dan dilarang melukis lagi. Padahal hanya itulah satu-satunya kesenangan yang ia miliki di penjara ini. Painting's all I have. I'm sorry, Doc. Alhasil Doc pun menjadi sosok pemurung yang tak lagi memiliki semangat untuk hidup. Puncaknya saat jam kerja di bengkel kayu, Doc pura-pura meminta sebilah kapak untuk membuat sebuah meja. Padahal dan Doc memotong jari jemarinya sendiri, membuat sipir ketakutan setengah mati. Ia langsung dibawa ke ruang medis untuk diobati. Sementara Morris yang menyaksikan hal itu hanya bisa meluapkan kekesalannya dengan memotong dan memungut potongan jari tersebut untuk diberikan kepada penjaga yang ada di sana.
Beberapa waktu berlalu setelah insiden tersebut, penjara ini kedatangan 2 tahanan baru, yaitu Anglin bersaudara, ada si kakak dan si adik, sama seperti Morris. Mereka berdua dipenjara gara-gara kasus perampokan dan pencurian. Keduanya sengaja dikirim ke Alcatraz, karena sebelumnya pernah melakukan percobaan kabur. Dan seperti semua orang tahu, Alcatraz adalah satu-satunya penjara yang tidak pernah ada satupun napi yang berhasil kabur dengan selamat. We didn't like the accommodations there either. Warden said he knew just the place for us. Alcatraz. Tiba malam hari, ketika Morris sedang duduk di kamar selnya, ia tak sengaja melihat seekor kecoa yang keluar dari lubang ventilasi. Morris seketika teringat dengan informasi dari Litmus terkait kamar blok mereka yang berada tepat di bawah ruangan ventilasi. Sehingga ketika memasuki jam tidur, Morris menggunakan gunting kukunya untuk mencongkel sedikit demi sedikit tembok lubang ventilasi tersebut. Keesokannya, saat jam istirahat di lapangan, Charlie kedatangan tamu yang ternyata adalah istrinya yang datang berkunjung, memberitahu tentang kabar anak mereka yang masih balita. Sehingga hal itu cukup membuat Charlie terharu dan mulai tidak betah berada lama-lama di penjara ini. Frank, if you ever try to get out of here, I want in. Memasuki jam makan, Morris langsung menemui Charlie dan Anglin bersaudara tentang penemuannya, yaitu terkait bangunan penjara yang sudah berusia tua, yang membuat dindingnya mengalami korosi, yang mudah untuk dicongkel. Intinya, Morris mengajak Charlie dan Anglin bersaudara untuk ikut dalam rencana pelarian dengan beberapa persiapan yang sudah Morris pikirkan matang-matang. Oh, we hide in the hole while we're working on it. Paint grills on that and put it back in the hole. Rencananya cukup simpel, tapi sulit dipraktekkan. Mereka hanya perlu memperbesar lubang udara seukuran tubuh mereka, masuk melalui lubang tersebut, dan naik ruang ventilasi, keluar dari cerobong atap penjara, dan melompati dinding menuju tepian pulau untuk mencongkel dinding. Mereka hanya memerlukan gunting kuku, sendok atau benda apapun yang bersifat keras seperti logam. Karena perlu waktu berhari-hari melakukannya, Morris akan membuat dinding palsu, menggunakan karton yang dicat sama dengan warna temboknya, sehingga para sipir tidak akan curiga. Maybe partially obscure it with a towel or bathrobe or whatever. Ketika nanti lubangnya selesai, dan mereka siap untuk kabur, Morris akan membuat sebuah boneka, semacam kepala palsu untuk mengelabui penjaga. Karena si kakak bekerja di tempat cukur penjara, itu akan menjadi tugasnya untuk membawa beberapa potongan rambut untuk nantinya digunakan dalam pembuatan kepala palsu tersebut. What about me? You'll stand guard while I dig. I'll stand guard while you dig. Katakanlah mereka berhasil keluar dari penjara ini. Lantas, bagaimana cara menyeberangi lautan sejauh 2 km dari daratan? Morris akan membuat sebuah rakit dan jaket pelampung menggunakan jas hujan dan lem perekat. Kebetulan si adik bekerja di tempat pakaian, sehingga itu akan menjadi tugasnya untuk mencuri perlengkapan yang dibutuhkan. I'm in. Me too. Wanna go? Malam pun tiba. Saatnya mereka beraksi. Giliran Morris melakukan penggalian, Charlie bertugas sebagai penjaga yang akan memberitahu apabila ada sipir yang datang dengan cara membuat siulan. Berjam-jam melakukan penggalian, telapak tangan Morris pun memerah dan mengalami pegal yang sangat menyakitkan akibat dari upaya penggalian yang hanya menggunakan sebuah gunting kuku berukuran kecil, sehingga saat jam makan, Morris pun berencana untuk membuat alat penggali yang lebih worth it, yaitu menggunakan sendok. Morris dengan sengaja mengotori sendoknya agar bisa diganti yang baru, sehingga ia bisa diam-diam mengambil 2 buah sendok tanpa diketahui. Tak cukup sampai situ saja, Morris juga meminta 1 buah koin kecil kepada Litmus. Sebagai gantinya, Morris akan memberikan pasta miliknya setiap kali makan. Setelah koinnya berhasil didapatkan dengan cara estafet, Morris langsung menggerus koin tersebut untuk mendapatkan serbuk-serbuk kecil yang nanti akan ia gunakan untuk melebur sendok dan gunting kuku. Api yang ia gunakan berasal dari beberapa batang korek api yang disatukan sesuai dengan suhu panas yang sudah diperhitungkan.
Setelah alat penggalinya sudah jadi, Morris langsung melanjutkan penggaliannya. Tepat saat ada sipir yang sedang berkeliling. Melihat sipir mulai mendekat, Charlie yang bertugas berjaga pun mencoba untuk bersiul, tapi ia lupa bahwa ia tidak bisa bersiul. Setelah aman, Morris kembali melanjutkan penggalian. Yang kali ini, muncul masalah baru. Ketika besi saringan udara tersebut ternyata sulit dicabut karena tersambung dengan besi tembok. Sehingga keesokan harinya, ketika bekerja di bengkel kayu, Morris membuat semacam benda yang mirip seperti kapak untuk memotong besi saringan udaranya. I made it for a close peg. Sempat dicegat sipir karena ketahuan membawa logam, Morris merelakan benda tersebut. Karena kenyataannya, ia sudah menyembunyikan benda lain di dalam alas sepatunya. Setelah besi saringan udaranya berhasil dilepaskan dan lubang udaranya cukup untuk dimasuki, kini Morris harus membuat dinding palsu menggunakan kardus, termasuk kepala boneka yang terbuat dari karton dengan menggunakan serpihan tembok sebagai perekatnya. Untuk rambut palsunya, Angeline bersaudara berhasil mencuri beberapa potong rambut dari tempat cukur penjara, sehingga kini tinggal menempelkannya pada kepala boneka tersebut, termasuk mengecatnya dengan warna kulit mereka masing-masing. Setelah kepala boneka dan dinding palsunya jadi, Morris langsung masuk ke dalam lubang tersebut dan berhasil mencapai ruang ventilasi yang berada di atasnya. Dan bukan kabur dari penjara namanya, jika mudah dilakukan. Karena untuk mencapai atap cerobong penjara, Morris memerlukan sebuah bor untuk membuka pintu besi di atasnya. Tepat di saat bersamaan, sipir terlihat berkeliling dan mulai melewati kamar tempat Morris berada. Untungnya beliau tidak curiga dan melewati kamar Morris begitu saja. Namun tak lama, sipir itu balik lagi dan tak sengaja menjatuhkan tongkatnya. Sehingga secara kebetulan, beliau melihat ada sesuatu yang mencurigakan dengan kepala Morris. Dan ya, Morris ternyata sudah berhasil kembali ke kamar tanpa sepengetahuan kita, sehingga rencana ini masih tetap aman, meskipun belum ada titik terang. Keesokan malamnya, Morris kembali ke ruang ventilasi, yang kali ini ditemani oleh si adik Angeline, yang juga sudah berhasil keluar. Dengan fakta bahwa pintu bagian atas terkunci rapat, Morris mulai terpikir untuk membuat sebuah mesin bor untuk membobolnya. Kebetulan di sana terdapat saklar listrik, sehingga Morris hanya perlu sebuah motor penggerak mata bor dan senter yang entah dari mana benda-benda semacam itu bisa didapatkan. Great. Where's the nearest hardware store? Untuk itu, Morris kembali meminta bantuan Litmus yang selalu bisa menyelundupkan barang-barang dari luar. Yang kali ini ditukar dengan makanan penutup selama 1 minggu penuh. Tak hanya itu, Morris juga mencuri sebuah kipas angin kecil yang ada motor penggeraknya. Ia memasukkan kipas itu ke dalam koper alat musiknya dan nyaris ketahuan oleh sipir yang sedang berjaga di luar. Hold it, Morris. Want to take a look at one of those cases? Try this one. Let's open it up. Dengan kecerdasannya, Morris berhasil membuat sebuah bor dengan cara memodifikasi mesin kipas angin, dan mata bor hasil selundupan dari luar. Menggunakan kabel panjang yang ia curi dari bengkel kayu, Morris langsung melancarkan aksinya, dan akhirnya keesokannya saat jam makan siang, Morris terlihat merawat bunga putih kesukaan Doc si pelukis untuk mengenang kepergiannya, yang dikabarkan meninggal saat masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala penjara yang tidak suka pun langsung mendatangi dan meremas bunga tersebut, hingga menimbulkan reaksi spontan dari Litmus, yang mendadak tewas akibat serangan jantung. Stretcher. Tiba hari di mana semua persiapan sudah selesai. Morris pun mengucapkan selamat tinggal kepada English
sekaligus membantah pernyataannya di awal, yang katanya mustahil bisa kabur dari penjara ini. Tak lama setelah English pergi, kepala penjara ujuk-ujuk melakukan inspeksi dadakan. Sempat deg-degan karena beliau mulai memperhatikan lubang udara. Bapak kepala tampaknya terlalu bodoh untuk menyadari hal tersebut. Memasuki jam istirahat, di lapangan Wolf terlihat sudah keluar dari sel isolasi dan masih dendam kepada Morris yang dianggap menjadi penyebab dirinya dikurung. Wolf tampaknya belum kapok cari gara-gara dengan berniat untuk menikam Morris dari belakang, tetapi English keburu mencegahnya sebagai bentuk kepeduliannya terhadap Morris. Looks like you could use some exercise. Singkat cerita, malam pun tibalah malam di mana mereka akan melakukan eksekusi. Morris dan Anglin bersaudara terlihat sudah berada di ruang ventilasi berusaha naik keluar melalui cerobong atap bangunan. Sementara Charlie, ia malah diam saja di atas ranjangnya sambil menangis akibat tidak punya nyali yang cukup besar untuk melakukannya. Dan ya, Morris nyaris ketahuan saat sengaja menjatuhkan penutup cerobong udara. Untungnya penjaga tidak curiga, sehingga Morris dan Anglin bersaudara bisa segera keluar dari sana. Morris sempat menunggu Charlie selama kurang lebih 10 menit. Tapi karena tak kunjung muncul dan malah membuang waktu, ia dan Anglin bersaudara pun memutuskan untuk meninggalkannya. Karena memang Charlie tidak konsisten dengan niatnya dan terlalu penakut untuk mengambil sebuah resiko. Setelah berhasil melewati pagar kawat dan mencapai tepian pulau, Morris dan Anglin bersaudara dengan cepat meniup jas hujan yang sudah dimodifikasi, hingga mereka bertiga bisa mengapung di atas air laut meninggalkan pulau ini. Keesokan paginya, ketika semua napi sudah bangun, sipir dikejutkan oleh Morris yang masih terbaring di atas ranjangnya, yang ketika ia periksa ke dalam, ternyata kejadian ini sontak menjadi berita besar yang langsung menggemparkan semua orang. Kepala penjara langsung berkoordinasi dengan militer dan kepolisian untuk melakukan pencarian dan penyisiran di pesisir pantai. Mereka menemukan sebuah kantong yang terbawa ombak. Isinya adalah buku catatan dan foto milik Anglin bersaudara. Sehingga mereka menyimpulkan, jika Morris dan Anglin bersaudara mungkin sudah tewas tenggelam saat berupaya melakukan pelarian. Tak hanya itu, kepala penjara juga menemukan bunga putih kesukaan Doc si pelukis, yang terakhir kali ia lihat dirawat oleh Morris. Ini semakin menguatkan dugaan tentang kematian mereka bertiga yang tenggelam di lautan. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di movie berikutnya.